Assalamualaikum Pak Amar. Waalaikumsalam Pak Kemas. Apa kabar Pak Kemas? Alhamdulillah baik Pak Amar. Gimana apa kabar Pak Amar? Alhamdulillah sangat baik Bapak Kemas. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amar sudah meluangkan waktunya sore ini Pak Amar. Nah, Sama-sama. kita punya waktu nih Pak Amar. Kita punya waktu 15 menit untuk coaching nih. Hari ini Pak Amar ya, sore ini ya. Silakan Pak. Terima kasih banyak atas ada keluangan waktunya Pak Kemas. Oke Pak Amar. Nah Pak Amar pengen ngomongin apa nih sore ini Pak Amar? Ya, saya punya masalah nih Pak Kemas kaitannya dengan lingkungan sekolah saya. Dalam pembelajaran itu sifatnya masih konvensional, belum optimal memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi selama ini mereka hanya terfokus pada dalam ruangan saja, sementara di laboratorium yang besar, laboratorium alam ini belum mereka optimalkan. Jadi itu masalahnya pada saat ini Pak Kemas. Oke Pak Amar, tentang optimalisasi penggunaan media dan ruang untuk belajar Pak Amar ya. Luar biasa. Betul. Karena waktu kita tidak banyak nih Pak Amar. Apa yang ingin Pak Amar dapat di akhir percakapan ini Pak Amar? Ya, saya menghendaki goalnya nanti adalah guru-guru saya bisa dan mampu memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar bagi siswa. Oke, jadi ini tentang gimana Pak Amar bisa membantu guru-guru untuk memanfaatkan lingkungan sekolah. Luar biasa Pak Amar. Nah, bagi Pak Amar, memanfaatkan ruang sekitar sekolah atau lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar saat ini sudah maksimal untuk diupayakan atau belum Pak Amar? Sudah sampai di titik mana? Ya, sejauh ini pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar itu masih sangat minim sekali. Jadi saya melihat hanya ada beberapa guru saja yang menggunakan media lingkungan sekolah itu sebagai sumber belajar bagi siswa. Jadi selama ini mereka masih terfokus pada belajar itu adalah apa yang ada saja. Jadi tanpa memperhatikan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber atau media belajarnya. Oke, jadi berhasil bila rekan-rekan guru sudah memanfaatkan lingkungan dan alam sekitar sebagai sumber belajar ya Pak Amar? Ya, itu harapan akhir saya Pak Kemas. Oke Pak Amar, luar biasa. Nah, kalau idealnya berhasil untuk memanfaatkan lingkungan atau alam sekitar sebagai sumber belajar, apa yang jadi kendala Pak Amar hingga sulit untuk mencapai titik itu, di mana Pak Amar mampu membantu guru untuk memanfaatkan alam itu, Pak? Ya, masalah yang dihadapi ini adalah pada saat sekarang ini adalah kemampuan untuk mewujudkan lingkungan sebagai sumber belajar itu masih minim pada guru. Nah, ada upaya yang saya lakukan pada saat ini. Sebenarnya lingkungan belajar itu akan optimal dilakukan oleh guru, dimanfaatkan oleh guru ketika ia memahami tentang model-model pembelajaran, Pak. Jadi model-model pelajaran tertentu itu dapat menunjang dia untuk menerapkannya bahwa lingkunganlah sebagai media untuk belajar yang bisa menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan kolaborasi anak. Demikian Pak Kemas. Oke Pak Amar, apa yang jadi kendala Pak Amar hingga itu sulit untuk dicapai Pak Amar? Ya, kendala utamanya adalah merubah pola pikir dari guru bahwa dengan pembelajaran konvensional saja itu mereka anggap itu masih sudah cukup. Jadi saya ulangi lagi Pak Kemas, dengan pembelajaran yang konvensional saja yang biasanya ceramah satu arah itu sudah cukup buat mereka. Nah, saya ingin merubah pola pembelajaran itu menjadi yang interaktif, dan salah satu yang interaktif itu adalah bagaimana memanfaatkan lingkungan ini. Dan inilah yang membuat siswa itu menjadi interaktif. Karena belajarnya menjadi sifatnya kontekstual, Pak.
Oke, Pak Amar, luar biasa. Nah, sekarang kalau ada kendala seperti itu lagi, apa yang Pak Amar akan lakukan ke depannya? Ya, ke depan karena di sini ada beberapa di sekolah saya, maksud saya di sekolah saya itu ada beberapa guru yang sudah mengikuti pembelajaran yang berbasis STEM, Ya, maka saya akan optimalkan tenaga-tenaga itu untuk bisa mendiseminasikan, menyebarluaskan pembelajaran yang berbasis STEM itu. Karena di dalam pembelajaran berbasis STEM itu dia memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan bahan-bahan bekas, Pak Mas. oke, Jadi oke. dengan pembelajaran seperti itu, saya berharap terjadi pola pikir guru yang berubah untuk mau memanfaatkan dan melaksanakan praktek yang serupa. Oke, luar biasa Pak Amar. Uh, ada lagi Pak Amar yang bisa diupayakan untuk itu? Uh, yang bisa saya lakukan ya apa ya? Saya akan berusaha untuk melalui media-media WhatsApp yang grup sekolah, saya berusaha untuk mendorong mereka bahwa ke depan anak-anak itu tidak hanya fokus pada pembelajarannya di kelas, tetapi lebih fokus pada laboratorium besar di lingkungannya. Jadi saya mendorong mereka itu mencoba mengikuti praktek terbaik yang saat ini dilakukan oleh beberapa teman guru, Pak. Oke. Nah, kira-kira kapan lagi nih Pak Amar bisa mencoba untuk mengajak banyak guru untuk melakukan hal baik seperti yang Pak Amar lakukan nih? Kita punya program dalam 1 kali sebulan itu wajib kita laksanakan rapat rutin, Pak. Jadi mungkin Oke. pada 1 bulan ke depan bisa kita laksanakan kegiatan yang saya harapkan diseminasi tadi. Nah, sampai di titik ini Pak Amar, aksi yang harusnya ideal untuk dilakukan bersama guru-guru itu seperti apa seharusnya Pak Amar ke depannya? Saya harus melaksanakan ini rasanya ini melihat kondisi seperti ini. Saya harus melaksanakan kegiatan semacam bimbingan teknis atau BIMTEK kepada guru-guru Oke. yang difasilitasi oleh teman-teman atau yang di mentoring oleh teman-teman yang sudah berpengalaman dalam memanfaatkan model pembelajaran STEM tadi. Oke. Itu yang bisa saya laksanakan. Apa saja nih yang bisa bantu Pak Amar agar mungkin Pak Amar bisa lebih mudah untuk merealisasikan itu Pak Amar? Tadi ada tenaga-tenaga yang mampu di bidang STEM itu yang saya manfaatkan supaya tenaga mereka bukan hanya pengetahuan mereka dalam lingkup diri mereka sendiri, tetapi di komunitas bisa jauh lebih berkembang lagi, lebih banyak orang yang mengajarkan tentang STEM yang sebagai pengajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar. Oke Pak Amar, waktu kita singkat nih. Pak Amar, udah mau usain ya. Di titik ini Pak Amar, apa yang menjadi catatan baru bagi Pak Amar dari percakapan kita Pak Amar? Ya, saya menangkap dari percakapan ini bahwa untuk membuat guru-guru mampu memanfaatkan lingkungan sebagai media belajar itu adalah saya memilihnya untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK tadi rasanya, karena dengan kegiatan BIMTEK itu guru-guru akan diberi praktek baik sehingga guru-guru yang menjadi pesertanya nanti bisa mewujudkannya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Begitu Pak Jamal. Oke, luar biasa. Baiklah Pak Amar, karena waktu kita nggak banyak nih. Tadi sudah ada beberapa catatan mengenai rencana aksi dimulai dengan persiapan BIMTEK dan sebagainya. Nah, kapan lagi nih Pak Amar kita bisa ngobrol lagi? Mudah-mudahan Pak Amar bisa segera bisa mencapai apa yang jadi catatan Pak Amar nih. Kapan nih Pak Amar bisa kita ngobrol lagi? Kalau ngobrol dalam face to face Pak, rasanya belum memungkinkan sekarang ini. Oke Pak. Jadi lewat daring aja ya Pak nanti Pak ya. Oke, ya lewat daring Pak. Kapan nih Pak? Bisa kita tetapkan
tanggal 25 Pak. Oke, terima Kita kasih. waktunya pagi Pak, mudah-mudahan kita connect waktunya Pak. Oke, terima kasih Pak Amar. Nanti saya akan menunggu kabar dari Pak Amar ya. Mudah-mudahan Pak Amar bisa mencapai apa yang memang menjadi tujuan Pak Amar untuk transformasi pendidikan di sekolahnya. Luar biasa. Selamat sore Pak Amar, terima kasih ya atas waktunya. Luar biasa sekali Pak Amar. Selamat sore Pak Kemas, terima kasih atas waktunya. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak Kemas. Iya, sampai jumpa Pak Amar.